Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Namrud, musuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud adalah raja yang memiliki kekuasaan selama 400 tahun lamanya dan wilayah yang sangat besar, hampir seluruh dunia. Hal ini menyebabkan dirinya berlaku sombong, kafir, dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Menurut para ahli tafsir, ulama ahli nasab, dan pakar sejarah, Raja Namrud adalah Raja Babilonia yang memiliki nama lengkap Namrud bin Kan'an bin Kaushi bin Sam bin Nuh. Sementara itu, ulama lainnya mengatakan namanya adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Soleh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan kecongkakan Raja Namrud semakin jadi karena ia termasuk dalam 4 raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi. 2 raja merupakan dari golongan orang mukmin, Raja Zulkarnain dan Raja Sulaiman. Lalu 2 lainnya dari golongan kafir, termasuk Raja Namrud. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur, rakyat hidup senang dan sejahtera. Namun, tingkat hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Rakyat Babylon kala itu tidak mengenal Tuhan pencipta mereka. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Pada masa itu juga, Raja Namrud, sang penguasa Babylon, mengaku sebagai Tuhan. Dirinya merasa patut disembah lantaran bisa memberikan kebahagiaan, membawa kemakmuran, dan melepaskan kesengsaraan rakyatnya. Raja Namrud hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kecongkakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menantang Raja Namrud dengan mengeluarkan bukti-bukti bahwa dirinya keliru dan bukanlah Tuhan sebagaimana yang diklaimnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Nabi Ibrahim adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk kaum Kaldan di wilayah Babylon. Nabi Ibrahim alaihissalam dewasa menjadi musuh besarnya dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaum penyembah berhala dan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagai jalan dakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya. Melihat berhala hancur, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalamlah pelaku pengrusakan tersebut. Dibawanya Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan orang banyak, termasuk ke depan Raja Namrud.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh kaumnya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka patung-patung lainnya jika mereka dapat berbicara, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka tersadar bahwa patung tersebut tidak bisa berbicara. Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudorot kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikan hukuman dengan cara dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu diikatkan di sebuah tiang, di mana di bawah tiang tersebut atau persis di bawah kaki Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat tumpukan kayu. Lalu tumpukan kayu pun dibakar. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh tentara Raja Namrud dengan disaksikan oleh kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar, bahkan api menjadi dingin. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikannya, sebab tubuhnya tetap utuh tanpa terbakar sedikit pun. Selamat meski dibakar adalah salah satu mukjizat atau tanda-tanda kenabian dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Peristiwa ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, diantaranya pada surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, Al-Anbiya ayat 51 sampai 70, Al-Baqarah ayat 124 dan 258, Asy-Syura ayat 69 sampai 89, Ibrahim ayat 35 sampai 41 dan Hud ayat 69 sampai 76. Dikutip dari Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud untuk mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Namun Raja Namrud menolak dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kisah ini terabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata,
Saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan atau mematikan orang. Hal yang dimaksud olehnya adalah ia bisa menentukan nasib orang lain dengan membiarkannya hidup atau memberinya hukuman mati. Namun tentunya bukan ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dapat menghidupkan orang dari tidak ada menjadi ada dan mematikan yang ada menjadi tidak ada. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengatur tata surya dan mengatur siang dan malam. Lalu beliau menantang Raja Namrud untuk menunjukkan kemampuannya menerbitkan matahari dari barat. Dengan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan dakwahnya, ia tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab Nabi Ibrahim alaihi salam. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seperti di ayat yang terakhir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Abdur Rojak telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam bahwa suatu waktu Raja Namrud mengadakan sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun datang memenuhi undangan tersebut. Namun hari itu terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberi makanan sedikit pun hingga pesta itu selesai. Saat perjalanan pulang, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pasir lalu ditaruhnya di kedua kantongnya seraya berkata, "Kehadiranku akan membuat repot keluargaku." Sesampainya di rumah, ia tertidur karena terlalu lelah dan lemas. Saat bangun, betapa terkejutnya dirinya sebab menemui Sarah, istrinya, sudah memasak. Sarah mengatakan bahwa bahan masakan itu ditemukannya di kantong-kantong suaminya. Padahal seingat Nabi Ibrahim alaihissalam, dirinya hanya membawa pasir di kedua kantongnya. Namun akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa hal tersebut adalah rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya, hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali, dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkan bala tentaramu, dan aku akan mengumpulkan bala tentaraku." Esok harinya Raja Namrud benar-benar mengumpulkan bala tentaranya
dan seluruh pasukan. Namun yang datang bukanlah tentara perang, melainkan pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk itu lantas menghisap darah bala tentara Raja Namrud dan bahkan mengoyak daging-daging mereka hingga tersisa hanyalah tulang belulang. Sementara Raja Namrud sendiri tidak seketika mati saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu menyiksanya dengan mengirimkan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Nyamuk itu pun masuk ke lubang hidung Raja Namrud dan tinggal di sana. Selama masa ini, Raja Namrud hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari ia memukuli kepalanya sendiri karena sakit akibat nyamuk yang bersarang di dalam kepalanya. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan dalam buku Kisah Para Nabi oleh Dudi Rosadi menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengutus nyamuk masuk ke istana Raja Namrud. Lalu nyamuk itu masuk ke dalam hidung sang raja dan tinggal di sana selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu, Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat yang terbuat dari besi agar nyamuk itu dapat keluar, hingga ia terbiasa oleh seekor nyamuk kecil. Sebelum Raja Namrud tewas mengenaskan, Nabi Ibrahim masih berkali-kali menjenguknya untuk mengajaknya bertobat. Tapi Raja Namrud tetap keras kepala hingga ia meninggal dunia.